Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Kepala Dinas, segenap pejabat eselon 3 yang hadir, keluarga besar Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beri salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Bu Dinas, pagi tadi kuliah subuh di Masjid Nurul Yakin. Lalu Pak Tengku bilang minta tolong. Saya bilang tunggu dulu, saya jam 7.30 udah janji. Ada pengajian khusus setiap Jumat dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Zainab dengan Rumah Sakit Tabrani. Kita membicarakan tentang Islamic Medicine, bagaimana pengobatan Islam itu, ada diskusi lah. Ya, kalau jam 7.30 saya nggak bisa. Kalau jam 8 saya usahakan, karena dekat. Ya nggak apa-apa lah kalau datang sebentar. Sebab jam 8.30 sebetulnya udah ada acara lagi. Semenjak jadi rektor ini agak sibuk Pak Bu Dinas. Dulu kita jadi di Muhammadiyah aman-aman saja. Begitu seminggu lalu minta jadi rektor Umri, agak susah juga rupanya. Serba diatur orang. Nggak bisa hidup sebebas dulu lagi. Jadi udah ada yang luar biasa. Apalagi sekarang mahasiswa kita lebih kurang 11.000, jadi harus punya atensi yang lebih fokus. Ibu Kepala Dinas, segenap keluarga besar Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membicarakan tentang apa itu bahagia. Kalau ditanya dengan Ibu Kepala Dinas apa itu bahagia, tentu dia menjawab bahagia itu adalah ketika target yang disampaikan wali kota kepadanya tercapai. Seluruh staf ikut bahu-membahu, tolong-menolong melaksanakan target tersebut. Kalau ditanya dengan keluarga besar keluarga besar Dinas Perpustakaan dan Arsip, apa itu bahagia? Tentu mereka akan menjawab bahagia adalah ketika kita bekerjanya offline, tapi gaji dan semua tunjangan dapat. Nah, itu bahagia. Tidak ada pemotongan-pemotongan. Ditanya kepada dokter apa itu bahagia, maka dokter akan menjawab bahagia itu adalah ketika pasien yang kita rawat sembuh. Ditanya orang kepada guru apa itu bahagia, maka guru akan menjawab bahagia adalah ketika murid kita jauh lebih cerdas daripada kita. Tapi kalau ditanya pula pada perokok apa itu bahagia, perokok akan bilang bahagia itu adalah ketika kita menghisap jisamsu itu masuk ke mulut, terus ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, lalu kita hembuskan. Ketika dihembuskan, kita buat bulat-bulat itu. Ketika asap itu sampai ke angkasa, jiwa kita pun berada di angkasa pula saat itu. Tapi kalau kita tanya bagaimana perspektif bahagia menurut Islam, ternyata Rasul menyatakan ciri-ciri bahagia itu ada 4. Kata Rasul, arba'un minas sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri-ciri orang bahagia. Kalau saya, Ibu Kepala Dinas, Pak Tengku dan kita semua mendapatkan yang 4 ini, barulah kita mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia.
Apa itu yang empat? Yang pertama, wa antakuna zaujatuhu solehah. Pasangan hidupnya orang yang soleh. Kalau Pak Tengku punya istri solehah, ibu kepala dinas punya suami soleh, adik-adik punya istri soleha, adik-adik yang perempuan punya suami soleh. Kalau kita mendapatkan yang itu, oh bahagia sekali. Karena tugas suami itu menyempurnakan keimanan istrinya, dan tugas istri menyempurnakan keimanan suaminya. Suami istri harus seiring sejalan, seia sekata, melompat sama patah, bersembunyi sama hilang, ada sama dimakan, tidak ada sama dicari, tertentang sama makan angin, tertelembung sama makan tanah, berat sama ringan sama digigit, berat sama dipikul. Itulah suami istri, saling melengkapi. Suami tidak boleh menganggap dia yang paling hebat, sebab tanpa ada istri tidak ada sebutan suami. Istri juga tidak boleh menganggap dia yang paling sempurna. Kalau tidak ada suami, tentu tidak ada juga sebutan istri. Kalau ada perempuan tidak punya suami, lalu dia berteriak, saya adalah istri soleha, itu kita antar dia ke Panam lagi. Tidak mungkin. Maka suami istri dalam Islam disebut dengan zauj atau azwaj, pasangan, karena mereka diminta untuk saling melengkapi. Suami istri yang baik, dia akan menciptakan surga Tuhan di bumi sebelum mendapatkan surga Tuhan abadi di akhirat nanti. Jadi ini yang lengkap itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah suami istri menurut perspektif Islam itu, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kalau itu berhasil, maka kita akan mendapatkan surga di bumi, di rumah kita sendiri. Ini yang dikatakan Rasul, baiti jannati. Diterjemahkan ke dalam bahasa Syiah, my home is my paradise. Kenapa disebut dengan home, tidak disebut dengan house? Because everyone can buy a house, but cannot buy a home. Home is where the heart is. Dia disebut dengan home karena dia bukan bangunan, tapi dia adalah kebahagiaan. Semua orang bisa beli rumah, tapi tidak bisa beli kebahagiaan. Yang disebut dengan rumah karena hati kita berada di rumah itu. Sehebat apapun rumah kita sebesar istana, tapi kalau tidak ada kebahagiaan di rumah itu, maka rumah itu adalah neraka Tuhan yang lahir di bumi. Jadi yang pertama itu pasangan hidup kita orang yang soleh. Yang kedua yang membuat orang bahagia itu auladuhu abrar, kata Rasul. Anak-anaknya orang yang soleh. Anak-anaknya orang yang baik. Sebab anak itu penghibur hati, pamenan jiwa. Kalau dapat anak yang soleh, luar biasa indahnya. Anak kandung sibiran tulang, paube hati palarai damam, jari tunggal dalam diri. Tapi kalau dapat anak yang tidak baik, anak sudah menjadi onak, duri dalam daging, musuh dalam selimut, menggunting dalam keluar, menggunting dalam lipatan, menuuk keluarga sendiri. Orang yang seperti ini, dia sudah berada di neraka sebelum masuk neraka yang sesungguhnya. Saya punya sepupu itu, pejabat tinggi di PTPN 5, pada level yang tinggi lah. Dia bangga dengan saya, sedih, menangis. Saya kemarin beli tanah. Kenapa? Ada staf saya jual tanah. Karena anaknya mau wisuda, kurang duit, jadi terpaksa dijual ke tanah. Karena untuk wisuda anaknya, saya beli, nggak saya tawar-tawar lagi. Saya bangga, dia masih punya anak yang bisa diperjuangkan. Saya, kalau anak-anak saya mau sekolah, mau kuliah, sampai ke Amerika pun saya sanggup membiayai. Tapi sedihnya, saya nggak punya anak yang seperti itu. Anak saya yang sulung lulus di ITB. Bangga saya. Saya antar ke Bandung. Saya belikan Land Rover kesayangannya, mobil lama itu, yang 1 liter 4 km itu. Kalau bahasa kitanya gajah minum. Tapi demi untuk kebahagiaan dia, saya belikan. Orang tamat 4 tahun di ITB, dia tamat 2 tahun. Orang pulang bawa ijazah, dia pulang bawa istri. Anak yang kedua kuliah, lulus di UGM, Fakultas Ekonomi. Di sini dulu di SMA 1, lulus UGM, Fakultas Ekonomi. Tahun 90-an itu
mobil yang bagus itu termasuk Corolla. Saya belikan Corolla. Pernah saya pejabat tinggi di PT PN 5, sawit saya paling ada 200 hektar. Bisa saya belanja. Orang tamat 4 tahun, dia tamat 4 tahun juga. Tapi beda. Orang pulang bawa ijazah, dia pulang bawa 2 cucu untuk saya. Hampa hati saya Ustaz. Sekarang yang besar jadi bengkel di Rumbai, yang satu lagi jual aksesori mobil di ujung Batu. Sia-sia apa yang saya kumpulkan. Nah ini kalau dapat anak yang tidak main. Tapi kalau dapat anak yang soleh, luar biasa, bangga dan bahagia. Yang ketiga, ciri-ciri orang bahagia itu kata Rasul, fulata'uhu solehin. Dia berada di tengah-tengah orang yang soleh. Sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, jiran-jirannya, orang-orang yang soleh. Orang yang senantiasa mengajak dia kepada kebaikan, mencegah dia dari kemungkaran. Saya harap di dinas kita ini yang terjadi. Ada 105 orang berkumpul di sini, sebaiknya orang-orang yang soleh, yang saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tidak seperti yang dikatakan ibu kepala dinas tadi, yang hanya pandai mengkritik tapi tidak memberikan jalan keluar. Sebab kita ini orang Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi pengerti boleh,